Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 50, ayat 10 yang berkata demikian. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah, ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kata bersandar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bersanggah, bertumpu, bertopang. Bersandar artinya bertopang kepada hal yang lebih kuat. Bayangkan, kira-kira saudara habis berolahraga lari, karena sudah lelah akhirnya Bapak Ibu Saudara bersandar pada sebuah tembok. Ketika kita bersandar, kita tidak lagi menumpukan beban tubuh kita kepada kaki kita, tetapi kepada tembok itu dan kaki kita akan beristirahat. Bersandar juga berarti membuang sauh atau berlabuh. Ketika sebuah kapal bersandar di dermaga dan membuang sauhnya, maka dia akan terpaut dengan dermaga itu. Perahu tidak akan terbawa oleh derasnya arus atau angin di lautan. Dari ilustrasi ini kita bisa membayangkan bersama arti bersandar kepada Tuhan, menopangkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan undangan kepada kita untuk datang kepada-Nya bukan dengan semua persembahan kita, tetapi dengan segala beban dan kelesuan kita. Tuhan menyatakan, datanglah kepada-Aku. Ada undangan untuk kita bersandar kepada Tuhan, untuk menikmati istirahat dan ketenangan yang dari Tuhan dalam hidup kita. Untuk bersandar, kita perlu membangun kepercayaan kepada Tuhan, karena inilah yang akan menolong kita untuk tetap kuat dan akan memampukan kita untuk tetap bertindak, melakukan apa yang benar. Kepercayaan akan membuat sebuah hubungan menjadi kuat di dalam Tuhan. Ketika kita membangun kepercayaan penuh kepada Tuhan, kita sedang memilih untuk melepaskan segala rasa takut, kekhawatiran, dan ketidakpastian yang sering menguasai pikiran kita. Sebab kita tidak lagi bergantung pada apa yang kita lihat dengan mata jasmani, tidak lagi terpaku pada keterbatasan kita, tidak lagi diikat oleh pengalaman masa lalu yang mungkin penuh luka dan kegagalan.
melainkan kita mulai melangkah dengan iman yang percaya bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita. Bahwa setiap langkah yang kita ambil berada di bawah pengawasan Tuhan. Bahwa setiap proses yang kita jalani tidak pernah sia-sia, dan bahwa kasih serta kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sehingga dalam kondisi apapun, kita tetap berdiri teguh, tetap melangkah dan tetap melakukan yang benar, karena kita tahu kepada siapa kita bersandar. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal memberikan sebuah nasihat bagi kita semua untuk bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bersandar memiliki konotasi secara fisik, condong atau bergerak ke satu sisi. Ketika kita secara fisik condong ke satu sisi atau sisi yang lain, kita bergerak dari pusat dan menyandarkan diri kita kepada satu sisi. Ketika kita secara rohani bersandar pada pengertian kita sendiri, maka secara otomatis kita condong menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, semakin kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan semakin tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri kita yang sangat terbatas ini. Karena semuanya kita serahkan, kita pasrahkan kepada Tuhan, atau bertumpu kepada Tuhan yang mengambil segala beban kita. Semakin kita memilih untuk condong kepada Tuhan, semakin kita akan belajar melepaskan kendali atas hidup kita yang seringkali ingin kita pegang sendiri. Karena dalam bersandar kepada Tuhan, kita sedang mengakui bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik. Kita tidak selalu mampu menentukan arah yang benar, dan kita tidak selalu kuat menghadapi tekanan hidup. Namun justru disinilah kasih karunia Tuhan bekerja, memimpin, mengarahkan dan menuntun langkah demi langkah, sehingga hidup kita tidak lagi digerakkan oleh ego, keinginan, dan ambisi pribadi, tetapi oleh ketaatan dan penyerahan penuh kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bersandar kepada Tuhan? Jawabannya adalah akuilah Dia dalam segala laku kita. Apakah artinya mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Dalam bahasa Ibrani, kata akuilah Dia menggunakan kata yadah, to know, yang berarti mengenal. Jika kita perjelas arti dari kata yada ini adalah memiliki pengenalan dan kedekatan secara intim. Karena kata yada juga berarti hubungan intim, sebuah kedekatan yang sangat mendalam. Mengakui Tuhan artinya adalah mau untuk mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan dan berani untuk mengandalkan Tuhan dalam ketaatan kita kepadanya. Akuilah Tuhan dalam segala laku kita, berarti kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan, bukan dengan kehebatan dan kemampuan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar akan keberadaan diri kita yang perlu anugerah dan pertolongan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dalam segala pergumulan dalam kehidupan kita, betapa kita perlu tuntunan Tuhan.
Siapakah mereka yang dituntun oleh Tuhan? Yaitu dia yang mau untuk percaya kepada Tuhan, dan janji Tuhan adalah Tuhan akan membawa kita kepada jalur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika adalah hal yang tidak tepat, maka kita akan diluruskan, dikembalikan kepada jalur yang seharusnya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh memilih untuk bersandar kepada Tuhan, maka dalam setiap pergumulan, dalam setiap keputusan, dan dalam setiap langkah hidup kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan, semakin rindu mencari kehendak Tuhan, dan semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin. Sehingga walaupun jalannya mungkin terasa sempit, prosesnya terasa panjang, dan keadaannya terasa berat, namun kita tahu bahwa di balik semuanya, Tuhan sedang membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, dan mempersiapkan kita untuk maksud Tuhan yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Daniel pasal 11 ayat 32 bagian B mengatakan, "Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak." Umat yang mengenal dalam bahasa Ibraninya kata yada kepada Allah akan menjadi umat yang memiliki kekuatan rohani, tidak mudah menyerah, tidak mudah goyah, dan akan berani untuk bertindak karena percaya ada Tuhan yang menyertai. Mari kita renungkan bersama. Ada pilihan yang ditawarkan, bersandar kepada Allah atau kepada kekuatan diri sendiri. Betapa mudah untuk mengatakan bersandar kepada Allah, tetapi pada faktanya kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan dan pengalaman kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar untuk menyandarkan diri kepada Allah dari hal yang sederhana. Mulailah segala sesuatu dengan berdoa. Libatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita, dan alamilah secara pribadi bagaimana Tuhan menuntun dan menguatkan kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa selalu bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan kita, sebab Tuhanlah yang sanggup menopang segala beban kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari hari ini kita mau belajar untuk percaya dan terus menyandarkan diri kita kepada Allah. Semakin kita menyadari bahwa setiap waktu perlu pertolongan dan penyertaan Allah, dan Tuhan sendiri yang akan menuntun serta meluruskan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib, Bapa yang kudus, Allah yang mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar dan ajaiblah karya-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk datang dan bersandar kepada-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajarlah kami untuk percaya penuh kepada-Mu, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, dan pimpinlah kami di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami
memuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu ya Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.